Iya lagi. Jadi ada 2 video nanti, satu khusus REST API, yang ini khusus kolaborasi. Nah, untuk Git, ini kayak pusing deh yang ini. Nanti wajib di privat ya, karena beberapa kan ini banyak di privat ya. Biar ada yang fun copy nanti final projectnya. Jadi wajib di privat. Kita akan aku bikin baru ini contoh Git ya. Aku kan bikin baru di sini apa ya projectnya? Biar aku sekalian buat bikin kelas besok juga, kitnya sama. Aku bikin public aja. Oke. Sini akan kupus dulu. Biasa ya, di sini teman-teman. Berarti nanti kalau misalkan bikin project nih, yang pindah projectnya, teman-teman nggak harus jadi dulu sebenarnya. Teman-teman install dulu aja Laravelnya, udah diinstal, itu masukin di sini. Masukin ke sini, itu nanti kerjain bareng-bareng. Jadi siapa nih yang mau inisialisasi awalnya? Kalau kita pakai Git, seperti ini, misalnya ada siapa namanya? Hah? Anwar. Hasbi. Saya berdua nih, dua Hasbi. Kalau misalkan yang namanya itu upload ini pertamanya, inisialisasi pertamanya, itu upload datanya. Nah, nanti yang git pull-nya. Jadi yang git pull itu dia yang ubah-ubahnya. Sama, ubah-ubah ibarat, tapi nanti siapa yang inisialisasinya. Jadi harus ada satu orang, nggak boleh dua-duanya, bentrok. Jadi wajib satu orang Anwar yang inisialisasinya, Hasbi nanti yang baru ubahnya. Jadi bareng kan nanti ubahnya. Nah, sini aku nggak akan bikin kompleks Laravel karena ribet nanti kolaborasi mesti itu install lama. Kita akan bikin simpel aja lah, kita yang awal biasa. Aku akan bikin nanti yang sederhana dulu. Tadi siapa di belakang? Mungkin Mal. Oke. Aku minta username ya. Ini bentar. Aku ini dulu. Username apa dia? Username aja. Username GitHub. Bentar ya, aku bikin dulu. Oke, aku bikin project sederhana aja. Mkedir, biar namanya sama. Collaboration GitHub Web 2. Oke. Di sini cd collaboration code insider. Sambil aku kasih tahu juga cara bikin kita kolaborasi pakai branch biar nggak bentrok dan sebagainya. Ini masih pengalaman ya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, enggak. Ini pengalamanku saat kolaborasi pakai GitHub, jadi aku share aja sekarang. Di sini aku bikin sederhana aja index.html yang isinya ambil bootstrap lah ya. Kita ambil bootstrap aja, biar cepet. Kita ambil dokumentasi, kita ambil yang udah ada CDN-nya. Ini hello world aja weh. Kita testing dulu, jalan nggak? Oh, pasti jalan sih. Mana ya? Ini index. Nah, lama, cuma jalan ini. Nah, karena CDN. Dapat hello world. Nanti ini akan pupus. Nanti Akmal akan ganti ini jadi Akmal. Kita coba. Gak apa sih, belajar bareng ya. Soalnya kalau kau kagak ada berdua, gimana mau kolaborasinya? Oke, kan aku masukin dulu. Itu biasa ya. Kita masuk ke Git yang baru, cd collaboration GitHub ini. Biasa Git ini. Ini udah pada paham ya buat masukin ini mah.
Git commit. Kalau lupa mas sebenarnya teman-teman bisa copy paste dari sini aja. Ya aku first commit aja. First commit gini. Lalu di sini aku ganti git branch jadi main. Nah nanti branchnya juga harus ganti nih. Gimana cara nge-pull juga. Jadi branchnya itu nanti main itu tuh buat yang udah bener-bener jadi. Jadi kalau belum jadi, nanti kita akan bikin branch baru lagi namanya. Nanti akan ku gambarin branchnya kayak gimana. Git remote karena males ngetik, kita copy paste aja. Paste. Sini git push origin main. Bateraiku habis sebentar lagi ya. Oke, sebentar. Bateraiku habis. Oke, kalau kita refresh harusnya udah ada. Udah ada ya, index HTML aja di sini. Ini aku close aja biar nggak berat. Oke, sekarang akan ku minta Akmal username-nya apa, Mal? Akmal. Oke, sebentar. Nah, sebentar, kecepatan nih. Jadi teman-teman tadi kalau mau nambahin rekannya, ya nanti bebas siapa aja nih yang mau jadi leadernya buat GitHub-nya. Nah, ini untuk nambahin rekannya teman-teman di GitHub ini ke setting. Buat yang belum tahu aja ini ya, setting, nih kolaborator, masuk sini. Biasanya harus iniin passwordnya. Nah, kita akan masuk di sini. Di sini, kelihatan kan ya? Di sini teman-teman add people. Siapa nih yang mau diundang? Aku akan add people. Mal apa tadi, Mal? F. Mal. Ini ya. Oke. Nah nih. Kalau udah ini, klik add. Nah, sekarang Mal cek email. Biasanya kalau di add, kita mesti cek email. Karena nanti ada emailnya. Email yang dipakai untuk login GitHub teman-teman ya. Akunnya pakai apa nih GitHub teman-teman? Emailnya. Cek email itu. Nanti kalau ada undangan nanti dari situ. Oke. Kalau udah, diklon. Oke, oh ya saya diklonnya umit juga ya. Main siapa dulu di situ? Bentar Mal. Coba buka Google Meet Mal. Gak apa ya, ribet ya. Lalu jangan diklon dulu. Belum kan? Udah. Hapus weh, nanti ulang. Ya teman-teman bisa lihat ya. Ini kan jadi mana doang. Ini rating aja. Kirim dari sini ya. Coba mah Meet share di grup ya. Masih ini mau salah. Oh udah masuk, oke sip. Coba mas, saya screen mal.
Kurang kelihatan juga ya. Bentar, kita ganti. Ini salah, bukan gini dong. Mana ya? Nah, change layout. Nah, pada rekamannya ini rekaman kok. Ini dibuang. Harus susah ya ini. Bisa. Ini. Oh bisa. Pertama, tadinya kan ada email, contohnya masuk email dari Bukasya. Ini verifikasi aja nanti bakal masuk ke Bukasya langsung. Jadi cek email teman-teman nanti dari kamu. Kalian expired. Ada tulisannya kayak akses lah buat ini. Terus kalau buat untuk iklan, pertama copy dulu ini tulisannya. Atau serah sini mah dari out. Oh ya dari sini. Pilihnya yang HTTPS ya. Kalau SSH agak ribet HTTPS. Copy aja. Nah kalau saya makanya di sini biar folder sama kedua biar. Top. Git on. Pasti yang tadi. Nanti bakal langsung masuk yang folder ini bisa terus tinggal Pakai tab aja. Nah. Coba aja. Nah, coba jalanin Bang. Jalanin. Buka aja ke WW-nya, manual aja. Atau kalau punya live server bisa pakai live server. Nah, sekarang coba ubah nama kamu aja. Oke. Nah, berubah ya. Sekarang aku pengen menghapus. Nah, untuk yang gitu nih ya, apa sambil dibuka. Aku buka notepad di sini. Oke, sana. Nah, tadi kan kalau update kita tadi ya, bukan update. Kalau kita baru first commit, pertama kali commit, pasti git inisialisasi dulu, git add, lalu ini yang pertama nih. Yang pasti kita pasti ini dulu ya. Kalau misalkan awal-awal titik atau nggak usah titik ya, bisa juga per file, misalkan nonton mau per file. Itu git commit git m. Nah ini pesannya nih. Nanti kita atur juga nama pesannya gimana yang bagus. Lalu git dance min m, biasa main ya. Lalu kita biasanya git remote origin sana. Ini mah biasa ya. Origin dan HTTPS nya kita atur. Lalu kita terakhir git push origin main. Nah, ini buat first pertama kali. Gimana kalau kita misal tadi ya dari Akmal diplo nih. Nah, tadi udah ada perubahan, mau diupdate ke koordinatnya. Gimana caranya? Kita sebenarnya nggak akan ada berapa langkah yang itu udah nggak perlu lagi. Init nggak perlu. Jadi kita hanya otomatis git add.
Ini untuk update. Lalu sebenarnya kita hanya perlu git commit dan git push. Ini kalau kita ke branch main yang sama. Cuma di sini saya ada teman-teman bikin beberapa fitur. Jadi kalau punya fitur baru dibikin branch baru. Bisa gini. Lihat ya, kita akan bikin contohnya commit. Sini. Kelihatan kan ya kan? Oke. Nah, misal branch ya, di branch kita punya repository. Kita punya repository sini. Defaultnya biasanya pasti main. Walaupun ini kita nggak ada bikin sampai deployment dan ini, nggak apa kita sambil belajar ini juga cara tim yang itu. Nah, biasanya kita otomatis itu ke main ya di sini. Kita harus bikin di mana? Emang nggak masalah sih sebenarnya ke main ini. Bareng-bareng misalnya bertigaan, bersepuluhan, nggak masalah. Cuman kalau bentrok hilang semua. Misalnya di refactor semua hilang. Dan yang paling bahayanya kalau main ini itu udah di deploy. Jadi kan kalau ada perubahan kita push otomatis berubah kan. Kalau benar perubahannya itu ada error. Pada error klien langsung merasakan. Makanya ini nggak boleh main. Biasanya dibikin lagi sebelum ke main itu hanya boleh sama reviewer biasanya. Jadi review dulu baru ke branch main. Biasanya kita sebelum ke main ada namanya branch lagi. Kalau kita masih dalam pengembangan develop. Ini branch yang akan kita barengan. Mungkin agak pusing sekarang, jadi pelan-pelan aja. Ini pengembangan itu di sini develop. Nah, sebelum ke develop juga, kita kalau bikin fitur harus bikin branch lagi. Ada lagi ya branch lagi. Per fitur. Kan kita kalau bikin codingnya pasti per fitur kan, misalkan emang kita barengan, tapi barengannya itu kan nggak satu fitur yang sama, bentrok. Misalnya tadi Anwar bikin fitur kalau yang tadi misalkan user, kita ikuti full bikin user. Lalu Hasbi misalkan bikin duduk kategori di sini. Lalu Amal bikin duduk. Nah, nama-nama ini dibikin branch, nama branch. Penamaan branchnya berkecil semua. Misalkan user, udah nanti berdasarkan teman-teman ini ya, di branch main. Untuk bikin branch baru nanti di sini, misalkan per fitur, teman-teman mau bikin fitur user, bikin users. Nanti, berarti awal ini Pak udah selesai user ini, dia pushnya itu nggak ke develop, tapi ke users. Pasti kalau udah selesai, pushnya nggak ke develop di sini. Akmal pun juga pushnya ke sini. Ini kalau bertiga misalnya. Lalu develop gimana sih caranya? Pakai namanya satu merge sama. Nopulma buat dapetin data. Merge digabung. Tapi caranya buat nge-merge ini satu-satu. Jadi jangan misalnya di push nge-merge-nya itu. Misalnya aku contoh Anwar dulu. Dia punya Laravel awal-awal ini sih ya. Defaultnya tuh masih first ya. Sudah bikin Anwar nih users sampai jadi. Udah selesai. Dia push user. Lalu dia ke develop, merge. Udah ke develop. Nah, udah selesai Anwar bilang kasih. Jadi di sini adalah kita mungkinnya pakai gig, pakai virtual, komunikasi tetap harus ada. Bilang kasih di sini. User udah jadi nih, kamu pull. Jadi buat kayak gini, nge-pull dulu buat dapetin data users. Ini sebenarnya caranya itu aku dapetin buat menghindari konflik. Jadi konfliknya itu di lokal. Karena kalau konflik dikit, ripuh.
Apa kita sambil belajar dia tahu. Aku cara kayak gitu. Jadi udah selesai siapapun yang ngerjain fitur bilang ke timnya full. Nanti kita akan tes ini juga full. Ini udah full. Misal asli dulu nih sekarang mau ngapus fiturnya, tapi dia full dulu, nggak boleh push dulu. Dia full, baru push. Karena tadi udah berapa user. Jadi nanti di project asli udah ada users. Tapi dia nambahin 7 kategori fiturnya. Push lagi ke sini, terus lagi. Nah, bilang CSD, terus sama lagi Akmal. Udah nih, udah di push full sama Akmal. Maka Akmal akan dapat data user 7 kategori. Kalau udah dia ke bawah full lagi, push lagi, terus lagi, dan gitu terus. Siapapun yang udah nge-push duluan dan mau nge-merge, alurnya kayak gitu. Dia udah nge-push, dia nge-merge, komunikasikan full, habis itu push lagi, nge-merge lagi, komunikasikan. Pusing ya? Gak apa-apa belajar. Gitu. Emang ini ya di skripsi nggak pakai sih, tapi buat kerjaan tuh pakai. Oke, sekarang Mal masih yang ini, nggak apa sambil kuarahin Mal. Sekarang kamu tadi udah ganti ya? Udah ganti kan tadi Akmal, hello Akmal ya. Sekarang git add. Ini Udah git add. Belum dipus kan? udah juga. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa, berarti aku pull dulu. Nih, dia aku kasih tahu juga nih. Berarti dari aku dulu. Berarti udah di-post ya tadi ya? Harusnya jangan dulu sih. Baik, nggak apa. Aku pull dulu. Nah, aku nggak pull ya, dapat datanya Akmal. Tadi aku pakai live server juga ya, lupa punya live server ada. Nah ini ya, di sini aku udah dapat nih. Hello Akmal. Tadi kan hello, sekarang hello Akmal. Ini aku jalanin. Aku pakai ini kalau salah. Oke. Nah ya, aku dapat. Ini aku nggak buat dari Akmal. Nah sekarang aku akan bikin tambah lagi. Nah, aku tambah hello web 2. Nah di sini aku nggak akan push ke main. Kalau misalkan tadi lanjut nggak masalah. Tapi jangan langsung push dulu. Nah aku akan bikin fitur misalkan hello apa ya? Jangan. Aku contohnya bikin about ya. Ibat-ibatnya bikin about. Ini kita sedikit lagi ya, lebih dikit. About. Di sini aku bikin A, nge-link about.html ya. Bentar, kok nggak berubah? Oh iya, ininya nggak ada. Nah ya, Anda ada about, lihat mau pas diklik hello about. Nah, di sini ini harusnya nggak bisa digedein sih. Full screen juga percuma. Apa aku sambil ketik aja ntar. Di sini aku akan bikin branch baru namanya about. Karena aku di sini bikin fitur about ya. Di sini aku bikin fitur baru namanya about. Jadi nanti di GitHub akan ada branch baru namanya about.
di sini bentar ya, oh nggak ini. Bentar, aku close dulu ini. Kayaknya dia agak ngamuk. Tak sini, di sini. Oke. Di sini aku bikin branch baru. Namanya about. Jadi yang tadi ya. Maka aku bikin branch baru namanya about. Jadi nanti dia akan masuk ke fitur kayak gini, about. Nanti kayak kalau kayak gimana nanti dulu aja. Nanti langsung pakai aja buat sekarang. Cuman itu tadi itu contoh itu kalau buat pengembangan dari deploy. Jadi buat teman-teman nanti langsung aja sih. Nanti saya belajar dulu. Belajarnya pelan-pelan kayak di sini dulu. Di sini kita klik about. Maka nanti kalau teman-teman ini di sini ada otomatis berubah ke about branch-nya. Jadi pastikan di situ. Aku lebih suka pakai terminal yang gede ini dibandingnya Maragon. Karena ketahuan di Maragon juga ketahuan sih kalau saya. Cuman authentication-nya ribet, dia mesti login terus. Itu nggak salah. Ketahuan sih. Kurang ketahuan. Di sini enaknya tuh dia ketahuan nih kita lagi di branch mana. Oh itu mesti ngecek. Nah, di sini akan ku push. Aku akan git add dulu biasa. Git add. Buat dapat ngirim semuanya. Lalu git commit. Nah, untuk pesan ini saranku adalah teman-teman nambahin apa aja nih fiturnya. Oh, aku nambahin di sini add. Bebas mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mangga, teman-teman tentuin aja. Add feature about. Maka di sini git push origin main. Tadi karena kita udah pindah ke about, berarti kita kesini adalah git push origin about. Biasanya kan kita main terus ya. Sekarang kita adalah git push-nya itu sesuai dengan branch kita saat ini. Jadi sini kita about. Jadi di sini aku pindah branch. Di sini tadi ya aku bikin add feature about. Oh di sini karena aku udah pindah branch about jadi about. Jadi sesuai itu teman-teman. Kalau udah beres misalnya fitur ini, pindah lagi fitur yang lain. Nanti kita lihat juga nih si branch-nya kalau udah ini. Kita cek dulu. Udah ke push. Bentar Mal, jangan di-pull dulu. Belum ya. Nah, di sini kita akan ada bentar, belum. Ini. Nah, di sini ya. Di sini kita akan ada about branch about. Jadi tadi main, sekarang ada about namanya. Nah, di sini dia ngasih tahu contract atau request. Jadi kita selalu gabungin si bot ini ke main. Udah benar belum ini? Ini bot ini. Jadi bot ini belum bisa di-pull sama Akmal karena aku harus tadi ya nge-merge dulu ke main si bot ini. Nah,
Di sini kalau misalkan baru awal-awal biasanya ada notifikasi ini. Cuman kalau nggak ada nanti notifikasi ini nih pas teman-teman udah bikin branch baru, habis itu mau nge-merge ke main, teman-teman bisa bikin manual aja dari pull request ini. Jadi ke menu pull request kita bisa bikin manual. Ini mah contoh kalau misalnya nggak ada compare pull request. Bentar. Kita bisa bikin new pull request nih kalau nggak ada. Tapi kalau ada kita bisa yang ambil ini aja. Kita compare. Di sini kita bisa kasih pesan. Oh ini, misalnya saya tadi bikin fitur about. Di sini mau kasih deskripsi lagi, ada foto atau apa preview buat ngasih tahu ke teman kita. Misalkan ada bug atau apa, kita bisa lebih jelasin di description. Atau mau sama juga nggak masalah. Dikosongin juga nggak masalah sih. Di sini kalau udah create pull request. Jangan dulu. Add pull request di sini. Nah, di sini abis add pull request, teman-teman cek dulu. Oh dia suruh nge-merge nih. Jadi suruh cek dulu apakah udah siap. Emang ini di merge. Kalau udah yakin, merge, confirm merge. Maka dia udah merge. Nah, lalu di sini, kalau teman-teman serasa fiturnya, misalkan aku nih tadi bikin bot, itu udah beres. Mungkin nggak akan ada lagi perubahan-perubahan. Maupun ada lagi nanti tinggal bikin lagi aja. Intinya selama itu udah rasa beres, kalau misalkan perihal bug nanti ke depan mah itu bisa nanti. Delete branch-nya biar nggak terlalu banyak. Karena pusing juga nanti branch kalau banyak. Di sini delete branch. Jadi nanti yang ada di yang tadi branch cuma main aja sekarang. Tapi kalau masih merasa belum selesai bisa use lagi. Aku masih ada mau ditambah lagi besok nih. Ya udah masa dihapus dulu aja. Tapi kalau misal mau bikin lagi, tinggal kayak tadi aja, git branch main add. Atau nanti ada lagi git checkout langsung juga bisa. Cuma aku pakai yang umum dulu aja. Apa sih namanya itu komennya. Nah udah ada about dan ini ada. Nah sekarang coba sama Akmal. Belum ada kan ya about ya di sini? Nah coba cek file Akmal. Masih ada ya. Nah sekarang Akmal. Nah tadi kan aku udah ngasih pembaruan yang baru ya. Di situ. Gimana supaya Akmal bisa dapetin data lagi yang tadi about. Sekarang caranya git pull origin main. Jadi kalau mau dapetin data yang baru dari ini, aku bisa git pull origin main. Nah, entar aja. Nah, maka langsung dapat tanpa perlu git clone lagi. Jadi kalau udah teman-teman git clone sekali, mau dapetin lagi git pull origin main. Coba jalanin mal. Sambil aku buka ini, tapi aku kecil. Abotnya coba mal. Nah ada ya. Akmal nggak bikin tadi. Kita cari apa tadi? Git pull origin main. Jadi kalau teman kalian ada perubahan, mau dapet ini, jangan git clone ulang lagi. Tapi apa? Git pull. Jadi nanti nggak berat. Jadi cuma ngambil data-data yang ada perubahannya. Nah, kalau ini. Coba tapi mal bikin file baru namanya service sama kayak bot tadi terlatih biar kita nggak bebas ya namanya bisa ini kan ini service HTML dalamnya service di situ di index tambahin yang tadi apa sih routingnya ya ke halaman service contek aja yang tadi nah, bot ke halaman service copy paste aja ya. Service juga buat dari service. Service HTML ini. Service HTML udah ya?
kosong. Tambahin aja, tambahin kayak bot di bot copy paste aja. Sekarang push. Oh ya dulu, kasih. Nah, servis ya, sekarang teman ambil servis. Sekarang tadi mah, tapi bikin fitur baru, jangan langsung di push ke main. Ya update ya, hit dance dulu. Berarti kamu bikin servis ya. Hit dance, min m, servis. Hit dance, min m, servis. Sambil kita lihat si Akmal ini. Oke, bentar. Kalau udah git add biasa. Commit. Bebas mau pakai apa? Add service ya. Nah, itu udah bilang service ya. Oh, nggak bisa kayak tadi. Push origin service. Jadi sesuai dengan update teman-teman. Oke, udah ini. Sekarang ke GitHub yang tadi Pak. Di sini enggak? Oke, ada compare ya? Kalau ada compare, nah klik aja compare-nya. Ke bawah. Gak apa-apa deskripsi kita itu ya. Klik full. Ini. Buang lagi. Nanti dia dulu, cacing dulu. Oke. Kalau udah aman, berarti ini agak ada konflik. Tapi kalau merah nanti ada konflik. Udah, mas. Confirm. Ambil dulu. Nah, kalau udah jadi. Delete-nya nggak usah delete. Kita lihat di sini. Nah, di sini Akmal baru numbers nih. Jadi ketahuan nih. Soalnya aku nanti juga melihat komit teman-teman. Jadi kelihatan nanti komitnya nih. Siapa yang sering komit. Nah, jadi kelihatan. Gak apa-apa, sambil belajar aja. Kalau ada yang bingung kabarin. Nah, di sini tadi masih ada ya, servis contohnya Akmal masih mau jadi servis nanti. Jadi nggak usah delete aja. Ya udah, kalau segini kita tinggal git pull. Aku sekarang sini git pull lagi. Ini contohnya aku belum ada ya. Servis belum ada nih. Di sini git pull origin main. Oke. Tuh langsung ada ya. Ini rubah sendiri, langsung muncul sendiri tadi. Dan servis ada. Dan di sini otomatis ada servis. Udah. Clear ya. Tapi ini kolaborasi kayak gitu. Jadi makanya kenapa program Athens WLK dan sebagainya. Tapi tetap komunikasi nomor satu. Karena kalau kagak ada komunikasi, konflik pun terjadi. Gitu. Ya, itu dulu, kita udah lewat nih waktunya. Aku nggak mau makan banyak waktu. Oke, nanti ini.